dari pagi-pagi tuh jam 7 jam 8 tuh udah dibangunin buat mandi doang. Abis itu kalau mau tidur lagi terserah, yang penting udah mandi. Kayak kalau dipikir-pikir jadi buang-buang air nggak sih? Kayak gue udah mandi nih jam 8 pagi, terus gue mau keluar jam 2 siang, kayak otomatis gue harus mandi lagi dong, karena jatuhnya itu sore hari gitu. Masa gue keluar rumah nggak mandi? Kan kalau gue belum mandi dari pagi jadinya kayak mandinya sekali aja gitu, hemat air. Cuma gue nggak ngerti pikiran mak gue, kayak dia nggak sependapat sama gue. Jadi siapa nih di sini yang maknya sama kayak mak gue juga? By the way, anyway, Baswe, gue habis nge-upload video cara nyetrika kerudung sama skincare rutin di akun gue yang kedua. So, kalau kalian kepo, kalian langsung aja cek Instagram, cek TikTok akun kedua. TikTok apaan sih? Akun kedua TikTok gue deh pokoknya. Dulu tuh waktu gue SMP, gue tuh lumayan sering pergi berdua sama mak gue. Jadi paling sering sebenarnya ke mall. Nah, suatu hari ini mak gue minta temenin untuk ke klinik kecantikan. Itu pertama kalinya gue kesana, dan mak gue juga pertama kalinya untuk treatment. Jadi gue bersemangat sekali pas diajak kesana, dan berpikir dari rumah kayak, wah, treatment nih, gue juga pengen treatment. Karena ya sebagai bocil genit yang ingin glow up gitu, gue excited parah dia pokoknya. Tapi sampai sono lo tau apa? Gue kagak di treatment, cuma mak gue doang. Jadi gue di sana tuh cuma nemenin, ya bener-bener nemenin, nunggu tuh ada kali sejaman lebih. Perasaan hati dongkol, tapi gue nggak berani ngomong pada saat itu. Jadi pas nyampe rumah baru gue bilang, karena gue tahu minggu depan mak gue akan balik lagi ke sana. Jadi gue minta untuk treatment, ikut treatment juga buat minggu depan. Terus gue nggak diizinin karena pada saat itu gue kelas 1 SMP, umurnya masih belasan tahun, di bawah umur banget. Itu berapa sih kalau kelas 1 tuh? 14 ya, umur 14 atau 13 tahun gitu. Pokoknya kayak masih kecil, dan sebenarnya muka gue juga gak kenapa-napa, cuma ya kusem aja gitu. Jadi kayak ya emang tidak seharusnya lo facial di umur segitu, tapi gue kan gak mau, karena gue melihat mak gue setelah treatment tuh mukanya kayak bener-bener glowing, mulus, cakep, bersih gitu. Jadi gue juga pengen. Akhirnya lo tau apa? Gue ngumpulin duit dan gue memutuskan untuk pergi treatment sendirian. Jadi buat lo semua yang sering nanya kenapa gue berani keluar atau jalan sendirian, ya emang gue dari dulu udah berani. Lo bayangin aja noh, pergi treatment udah pertama kalinya treatment sendirian pula. Tapi gue gak di tempat mak gue, karena di tempat mak gue mahal. Gue kemana? Gue ke Detos. Gue keliling-keliling, akhirnya gue menemukan facial di salah satu salon yang ada di Detos. Harganya murah, cuma berapa ya? 50.000. Ya udah, akhirnya gue masuklah ke dalam gitu. Terus treatment deh nih, excited banget gue pertama kalinya kan. Terus muka gue dibersihin, dicabut komedonya, itu bener-bener cepet banget. Mungkin kan emang gue gak punya terlalu banyak komedo, kayak kurang dari 15 menit udah kelar. Terus tiba-tiba mbaknya ngomong, mau sekali dimaskerin gak kak? Gue bingung kan, kayak bukannya facial ini udah termasuk masker ya. Terus gue bilang aja kayak, iya mbak sekali dimaskerin. Udah selesai dimaskerin langsung lah bayar. Pas gue bayar, gue inget banget gue cuma bawa duit 80.000. Dan gue udah bilang kan, harga 50.000 di banner sebelum masuk salon. Pas bayar, berapa mbak semuanya? Mbaknya nanya, tadi sekali dimaskerin gak kak? Gue bilang iya. Totalnya jadi 75.000. Gue yang kayak, hah? Ini, terus gue bilang kan, oh ini jadi 50.000 tuh beda sama masker. Iya kak, beda. Masker facial 50.000, masker 25.000. Gue yang kayak, masker apaan 25.000? Untungnya duit gue masih sisa goceng, bisa untuk gue naik angkot pulang ke rumah. Sumpah dari situ gue gak pernah bawa duit pas-pasan lagi ke suatu tempat deh. Gabut kan ya, sama gue juga, gue lagi nungguin kelas gue selanjutnya. Jadi mending kita story of my life aja. Gue sering banget dapat pertanyaan, kalau kok suka banget jalan sendiri, kok berani banget sih jalan sendirian? Emang lo gak takut atau lo gak punya teman sebenarnya? Iya betul, aku gak punya teman. Gue punya teman, cuma kayak gak tau kenapa gue lebih suka aja untuk jalan sendiri. Jadi mari kita bercerita awal mula kenapa gue bisa suka jalan sendirian. Sebenarnya gue tuh gak sering juga jalan sendirian, karena setelah gue pikir kayak gue lebih sering ngobrol sendiri sama ketawa sendiri. Gak dong, orang gila gue. Kayak serius ya, jadi awal mulanya itu ketika gue kelas 1 SMP. Jadi sebenarnya itu kepepet, jadi gue tuh gak ada niatan kayak, gue pengen jalan sendiri. Enggak ada yang kayak gitu, karena itu kepepet keadaan. Jadi waktu itu gue lagi nyopet terus ketahuan, jadi akhirnya gue harus mencar sama temen-temen gue. Nggak bercanda. Jadi waktu itu disuruh beli buku. Itu kalau nggak salah pelajaran bahasa Indonesia, gue lupa disuruh beli buku apa. Intinya gue sama temen-temen gue tuh di hari Sabtu udah janjian mau nyari ke Kober. Kober tuh di ini loh, di Pocin, daerah Depok, tempat buku-buku bekas gitu. Nah kita nyarinya emang udah di sore hari, jadi udah banyak beberapa toko yang tutup, dan yang buku kita cari tuh nggak ada. Nah karena dikumpulin itu hari Senin, jadi tinggal besok dong, hari Minggu ya kan. Teman-teman gue ini rata-rata pada mager di hari Minggu, dan mereka tuh lebih milih kayak, gue nitip sama bapak gue aja deh gitu. Nah gue kan gak enak ya, kayak gue nitip juga loh, emang itu bapak gue main nitip-nitip aja. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk mencari sendiri ke Gramet besok di hari Minggu. Nah kalau kalian tanya kenapa lu gak minta temenin mak lu atau bapak lu untuk nemenin lu ke Gramet di hari Minggu, kayak gak tahu, gue ada kesotoy. Jadi gue kayak gue bisa sendiri, gue udah gede, gue juga mau nyoba gitu, mau nyoba sendiri. Nah akhirnya gue berangkat lah gue ke Gramet yang di Depok, naik angkot. Itu pertama kalinya gue agak deg-degan, karena kayak
takut digunain om-om. Itu akhirnya kan kayak berangkat kan, terus kayak naik angkot nyampe Gramet, langsung nyari bukunya. Terus kayak gue ngerasa ih seru juga ternyata jalan-jalan sendiri gitu. Dari situ ya udah jadi keterusan buat jalan-jalan sendirian, karena kayak gue berasa kayak misterius gitu. Jadi orang gue lewat tuh kayak orang-orang melihat gue kayak pasti pada kepo kan kenapa aku bisa jalan sendiri. Enggak sih, pada mereka bodo amat sama gue. Jujur buat lo semua yang belum pernah nyobain jalan-jalan sendiri atau bahasa kerennya me time gitu ya, cobain dah, karena seru loh. Kayak jalan-jalan sendiri tuh seru lah pokoknya. Udah lah ya, banyak omong gue nih. Gue udah mau kelas, abis kelas gue mau naik art. Kalian ada yang kepo gak nanti sama hasil naik art gue kayak gimana? Gak ada ya, udah deh, bye. Kalau kalian pernah jadi bendahara, pasti kalian pernah ngalamin apa yang gue alamin, yaitu selalu nombok. Padahal udah nyatet dengan sedetail dan serapih itu, tapi tetap aja duit yang kita pegang sama duit yang ada di catatan itu gak sama, say. Gue pernah jadi bendahara waktu kelas 11 SMA. Tadi itu gue udah gak mau banget, karena memang gue tipe orang yang gak teliti kalau soal hitung-hitungan, apalagi soal duit. Gue kan ngeri gitu kan, megang-megang duit gitu. Apalagi ntar kalau hilang ntar dituduh gue yang maling gitu. Padahal kayak bisa jadi gue sih, enggak lah, bercanda, gila lu. Cuma karena satu kelas itu gak ada yang mau lagi selain gue, mereka semua milihnya gue karena katanya gue galak dan itu yang dibutuhkan sebagai bendahara. Padahal kan gak cuma itu ya, cuma ya udah akhirnya gue mau. Dan ya udah tuh akhirnya kan berjalan nih, gue nagih-nagihin uang kas. Dan pasti kalau ada soal pengeluaran kelas, pasti gue kan yang dipanggil. Gue tuh udah yang kayak oke, gue harus rajin catet, gue harus sedetail mungkin, karena memang gue tadi tipe anaknya tuh nggak teliti. Jadi kayak setiap pengeluaran, pemasukan semua gue tulis, gue catet di buku khusus untuk bayar uang kas. Tiap minggu itu gue sering ngitung ulang duit yang gue pegang sama duit yang di catatan, jadi biar balance gitu kan. Terus gue juga sering rapiin catatan-catatan yang masih berantakan. Itu anehnya tuh, duit yang gue pegang sama yang ada di buku seharusnya itu nggak sama. Padahal tuh duit gak pernah gue pakai. Ini gue curiga nih. Nih apa jangan-jangan di tiap struktur kebendaharaan nih pasti ada tuyul yang nyelip gitu. Kayak dia nyuri duit gue pasti nih. Nggak mungkin gue yang pakai gitu loh. Kayak kalaupun gue pakai gue pasti catat gitu. Cuma enggak lah, gila kali gue pakai. Maksud gue ini kan jadi kayak seakan-akan gue pencuri di sini. Padahal kan bukan gue, itu pasti kerjanya tuyul. Gue tahu apa gitu. Uang yang harusnya ada tuh di buku catatan gue itu lebih banyak, di gue tuh sedikit gitu. Kayak kenapa nggak kebalik aja gitu? Jadi duit yang gue pegang banyak, yang di buku dikit kan, jadi sisanya bisa gue pakai buat ke Dufan. Pokoknya sejak saat itu gue bener-bener nggak mau lagi megang soal perduit-duitan, karena gue udah kapok. Duit gue habis bukannya buat foya-foya, tapi buat nombokin tuh uang kas. Nah, kalau kalian tanya emang nomboknya berapa sih, Min? Ya emang kecil sih, cuma 5.000 atau 10.000 atau 15.000 lah paling gede. Tapi itu tiap minggu. Lu bayangin gue jadi bendahara selama 1 tahun, berapa banyak tuh duit? Ih gila, banyak juga ya. Bisa tuh gue kredit HP. Nah, gue pernah jadi bendahara waktu gue kelas 11 SMA. Definisi tuh tadinya gue gak mau kan. Definisi apa sih? Definisi. Nah, gue tuh pernah jadi ketua apa sih? Ketua apaan sih? Lu mau jadi ketua apaan? Siapa yang tugasnya nyuci piring di rumah? Aku. Selain nyuci bawang, ngupas bawang sama nyapu. Tuh, tugas gue adalah nyuci piring. Nah, awal mula gue ditugaskan bercuci piring itu dari SD. Cuma pas SD itu cuma piring gue. Sekarang udah piring satu desa gue, yoi. Soalnya gue part time, kebetulan nambah-nambahin duit. Kebutuhan banyak ya bunda. Gara-gara cuci piring, HP gue kesita. Mana tuh HP baru. Jadi ceritanya begini, gue waktu siang-siang nih kan, ini masih seminggu gue abis beli HP baru. Caper banget. Capernya ke siapa? Ke diri sendiri. Kayak so sibuk gitu. Padahal kayak nggak ada yang ngechat. Di situ gue inget banget gue lagi baca Wattpad. Nah, siang-siang jam 2 siang nih kan, abis makan siang otomatis ada cucian piring dong. Abis makan siang nih sekeluarga ada di rumah semua soalnya hari Minggu. Nah ya udah tuh, gue udah disuruh nyuci piring dari abis makan. Tapi gue yang kayak entar keterusan sampai jam 3 sore. Mak gue udah ngomel-ngomel kayak, dari tadi bukannya disuruh cuci piring, bukannya langsung cuci piring malah main HP mulu. Baca apa juga nggak jelas gitu, mending pelajaran, ini malah baca nggak jelas dan segala macamnya. Di situ gue yang kayak udah sadar gitu, iya anjir udah kesorean nih. Masalahnya adalah ini anehnya keluarga gue makan malam tuh di sore hari, nggak jelas. Jadi kayak orang kan makan malam kayak jam 7 malam atau kayak jam 6 lah ya. Ini keluarga gue makan jam 4 sore itu buat makan malam. Nah disitu posisinya udah jam 3 sore, otomatis udah mau makan malam dong. Piring-piring masih kotor gitu, belum dicuciin. Karena gue nggak punya piring banyak gitu, piring itu lagi. Bah, ya udah akhirnya gue udah yang kayak berniat, udah beranjak nih dari tempat duduk, pengen nyelesain satu bacaan dulu nih si season ininya nih kan.
Iya lewat pak, lewat. Nah terus udah mau bacain ini, gue lagi nge-scroll tinggal dikit lagi karena kayak tanggung gitu kalau gue udahin terus gue cuci piring kayak ngelanjutin lagi kayak nggak enak gitu kan. Jadi kayak gue mau ngelanjutin satu episode itu, pas lagi udah berdiri mak gue tuh masih ngomel. Mak gue tuh beda tempat karena sama gue, jadi dia nggak tahu gitu kalau sebenarnya gue udah beranjak dari tempat duduk, udah pengen OTW ke dapur. Jadi masih ngomel, gue yang kayak gedek gitu, ini jangan ditiru, mohon maaf lahir dan batin. Gue ngomong bacot, gue ngomong gitu dan gue nggak tahu di belakang gue ternyata ada mak gue. Siapa yang setuju juga sama gue kalau ini adalah sumber penghasilan kita semasa kecil, mencabut uban? Ya, bagi gue itu adalah sumber penghasilan gue banget. Cuma bukan nyebutin uban emak gue atau bapak gue, karena kalau emak bapak gue tuh nggak dibayar. Jadi gue mencabut uban tetangga gue. Terima kasih kepada teman gue yang mager mencabut uban maknya. Jadi akhirnya gue yang disuruh, walaupun akhirnya gue meninggalkan mereka asik-asikan main, gue lagi nyabutin uban tetangga gue. Tapi nggak apa-apa, itu terbayarkan karena gue akhirnya dikasih 2.000, 3.000, goceng 6.000 gitu. Kayak sejak kecil udah menjadi wanita bayaran gue. Terus kayak gue tuh suka banget nyabutin uban karena kayak satisfying gitu loh, kayak seru aja nyabutin. Dan dulu gue punya cita-cita ingin membuka salon gitu, jadi gue tuh suka dandanin teman gue gitu ala-ala. Jadi kayak pas disuruh nyabutin uban tuh kayak merasa passion gue tersalurkan dan dibayar pula kan. Tahu sebenarnya ada lagi sumber mata pencaharian gue lainnya, yaitu dicariin kutu. Jadi tetangga gue nih ada yang suka banget nyariin kutu. Cuma kita nih anak-anak di sana yang punya kutu itu mager, karena kalau misalnya dicariin sama mereka nih ibu-ibu yang ada di sana itu lama banget, bisa sejam 2 jam. Kayak mereka tuh suka banget gitu nyariin kutu. Kalian tahu kan, gue dulu pernah cerita kalau gue tuh kutuan, dan itu tuh gue menjadi sasaran empuk oleh emak-emak yang ada di sana. Jadi kayak sini pi, tante cariin kutunya biar entengan palanya, nanti tante bayar juga. Mendengar kata bayaran itu tuh mood gue jadi kayak gak apa-apa lah, gue korbankan, gue gak main sama teman-teman gue, yang penting gue dapet